Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baiklah, perkenalkan nama saya Alvina dengan NIM 2022344 dan teman saya Safika Siduyanti dengan NIM 2022343 dan teman saya Dengan saya Nurmalis dengan NIM 20203003. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini untuk melakukan analisis profil siswa pada anak kesehatan SMK Pania Salsabila, dan kami sudah menemukan 3 narasumber untuk kami wawancarai dan untuk kami analisis profil mereka. Untuk itu nantikan keseruannya. Baiklah, di sini sudah ada narasumber saya yang pertama, yaitu silakan perkenalkan dirinya. Saya Nabila Farida dari kelas 11 Farmasi. Nah, kakak di sini ada 3 pertanyaan untuk Nabila. Pertanyaan pertama, pelajaran apa yang Nabila sukai? Mungkin pelajaran pelayanan kefarmasian. Oke, dan kenapa Nabila menyukai pelajaran tersebut? Karena basic kami kan di kefarmasian, jadi itu mempelajari ilmu itu seru. Jadi pertanyaan kedua yaitu pelajaran yang Nabila kurang sukai atau kurang Nabila kuasai itu apa? Kewirausahaan. Oke, alasan Nabila kurang menyukai atau kurang menguasai itu alasan apa? Karena metode guru yang ngajar itu kurang masuk. Oke, berarti metode pengajarannya kurang masuk ya. Baiklah, pertanyaan ketiga, menurut Nabila cara belajar yang bagaimana itu mudah dipahami? Misal kita presentasi atau kita saling berdiskusi, bertukar pendapat, dan atau kita praktek. Nah, atau kita melihat gambar. Menurut Nabila pelajar dari cara belajar tersebut yang mana mudah dikuasai atau mudah dipahami? Mungkin pelajaran juga selang-seling antara materi sama praktek, tidak materi terus, tidak boring gitu. Oh, biar tidak boring berarti harus dikombinasi gitu ya. Baiklah, terima kasih Nabila atas jawabannya. Baiklah, di sini kami mempunyai narasumber yang kedua. Akan lebih baik perkenalkan dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nadila Medi Indriani, saya dari kelas 11 Farmasian. Oke, jadi di sini kakak panggil Dila ya. Kakak ingin bertanya, yang pertanyaan pertama itu pelajaran apa yang Dila sukai di kelas atau di sekolah? Oke, jadi pelajaran yang saya suka itu yaitu farmakologi, karena farmakologi itu gurunya tuh enjoy, terus juga menjelaskannya tuh lebih simpel dan mudah saya mengerti. Oke, jadi pertanyaan yang kedua yaitu pelajaran apa yang Dila kurang sukai? Pelajaran saya kurang suka itu matematika, seperti basic orang ya, karena matematika itu banyak sekali rumus yang harus dihafal. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai pelajaran ini dilakukan dengan metode yang mana yang Dila sukai? Atau praktek terus, teori terus di kelas, atau yang bagaimana itu? Saya sih sukanya materi ya, karena materi itu lebih nyambung, lebih cepat masuk ke saya daripada teori langsung sih. Terima kasih atas jawabannya saudari Nabila. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke? Dadah. Baiklah, di sini kami mempunyai narasumber yang ketiga, yaitu silakan terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Ramona dari kelas 11 Farmasi A. Alhamdulillah, di sini kakak mempunyai 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, pelajaran apa yang disukai oleh Mona? Pelajaran bahasa Indonesia. Alasannya kenapa? Karena metode bapaknya mudah dipahami dan dimengerti. Terus pertanyaan yang kedua, pelajaran apa yang tidak disukai oleh Mona atau yang kurang dipahami oleh Mona? Matematika. Alasannya? Karena susah diingat rumusnya karena
Oke. Pertanyaan ketiga yaitu metode belajar apa yang Mona sukai atau yang Mona mudah untuk memahaminya, seperti metode praktek atau metode diskusi atau presentasi, metode apa yang mudah untuk Mona pahami? Atau dari diskusi. Alasannya kenapa? Karena dengan diskusi kita lebih banyak mengenal masukan-masukan dari teman gitu. Mungkin sekian dari jawaban narasumber yang ketiga. Sekian, terima kasih. Baiklah, dari hasil wawancara kami kepada 3 narasumber kami menemukan beberapa strategi yang efektif untuk meningkatkan minat belajar mereka terhadap mata pelajaran yang mereka kurang sukai atau mereka kurang kuasai, yaitu dengan mereka rata-rata menjawab adalah matematika. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa matematika itu memang sangat sulit dengan banyaknya rumus. Dan itu banyak yang menganggap bahwa itu harus dihafal. Tetapi kami sudah menemukan strategi yang efektif bagaimana anak-anak tersebut untuk menyukai mata pelajaran matematika tersebut. Yang pertama yaitu melakukan latihannya efektif. Jadi fokus pada pemahaman materi atau konsep, bukan menghafal. Karena apa? Yaitu jika kita fokus atau kita paham materi yang disampaikan, maka itu akan memudahkan kita ke depannya untuk menempatkan di beberapa situasi. Dan jika kita menghafal, kita akan lupa. Jadi paham dan hafal itu sangat berbeda. Jika kita paham, kita akan selalu paham. Tapi jika kita menghafal, itu ada kemungkinan kita bisa lupa. Dan itu akan membuat otak kita sakit. Karena apa? Banyak yang harus dihafal. Tapi jika kita paham, itu tidak akan membebankan kita. Dan itu akan membuat diri kita seperti rileks dan ya udah. Jadi pelajaran matematika itu ternyata tidak sesulit itu jika kita memahami materinya atau memahami konsepnya. Tapi jika kita menghafal, itu akan memungkinkan kita bisa lupa dan itu akan membuat tekanan di dalam otak kita atau menjadi beban pikiran jadinya. Baiklah, strategi yang kedua yaitu kita sampaikan kepada murid untuk mengubah mindset dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan banyak orang yang menyerah akan tetapi dia belum mencoba. Dan kita yakinkan kepada murid bahwasanya kita semua memiliki kemampuan untuk belajar matematika. Selanjutnya yaitu anggap soal matematika ini sebagai teka-teki yang dapat dipecahkan. Ini sebuah teka-teki yang menarik. Dan apabila kita selesai mengerjakan teka-teki ini, kita akan merasa senang. Yang terakhir yaitu kita kaitkan pelajaran matematika ini dengan kehidupan nyata. Konsep matematika ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghitung diskon belanja. Dadah! Strategi yang ketiga yaitu menggunakan metode belajar yang beragam. Maksudnya, tidak hanya terfokus pada satu cara belajar saja, tapi mencoba berbagai pendekatan atau teknik belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan gaya masing-masing siswa tersebut. Contohnya, yang pertama yaitu belajar sambil bermain. Memanfaatkan aplikasi atau game edukasi yang interaktif. Sambil bermain, otak tetap bekerja, belajar pun akan menjadi lebih asik. Yang kedua yaitu visualisasikan konsep. Gunakan gambar, diagram, atau bahkan alat peraga fisik untuk membantu memahami konsep abstrak. Yang ketiga yaitu belajar kelompok. Berdiskusi dengan teman bisa sangat membantu kita. Dan kita bisa saling menjelaskan konsep yang belum kita pahami dan memecahkan soal secara bersama. Dan yang keempat yaitu membuat catatan kreatif. Gunakan stabilo atau spidol warna-warni atau gambar-gambar kecil untuk membantu catatan lebih menarik dan mudah diingat.